minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah hai Rasul, wahai Muhammad, innama ana, aku ini tidak lain kecuali hanyalah basyarun, manusia biasa, makhluk biologis, mislukum, seperti kamu sekalian. Yuha, hanya aku diberi wahyu oleh Allah. Yuha ilayya, kepadaku Allah memberikan wahyu, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya sembahanmu tidak lain kecuali hanyalah sembahan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, persis seperti surat Kahfi 110. Kalau Allah mengulang-ulang firman-Nya begini, ini menunjukkan betapa pentingnya firman tadi, sehingga supaya betul-betul difahami dan dihayati, diinternalisasi dalam kesadaran kita, menjadi kesadaran yang terus-menerus setiap saat. Nah, di dalam ayat ini lalu Allah berfirman, fastaqimu, maka tetaplah kamu istiqomah, mantap di posisi itu, tidak berubah. Fastaqimu ilaihi, maka mantap-mantaplah kamu, tetaplah kamu beribadah kepada Allah, tidak kepada yang lain, tidak menyekutukan yang lain. Wastaghfiruh, dan mohonlah ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa-dosamu. Jadi istighfar ini sebanyak-banyaknya. Istighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya. Bahkan Rasul, walaupun Rasul itu maksum, terbebas, terpelihara dari maksiat, tetapi Rasul dalam sehari semalam tidak kurang dari 100 kali istighfar. Masya Allah. Wa wailul lil musyrikin, dan celakalah orang-orang yang syirik, menyekutukan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang paling menakutkan Rasul itu adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Rasul sangat khawatir. Yaitu apa syirik tersembunyi? Syirik tersembunyi itu riya, sum'ah, ingin beribadah kepada Allah, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, lalu dia cerita-cerita tentang ibadahnya kepada orang. Na'udzubillahi min dzalik. Kita mohon pertolongan kepada Allah supaya tidak demikian. Karena beribadah itu hanya untuk Allah. Jangan sampai kita beribadah ingin dilihat orang, ingin didengar orang cerita tentang ibadah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ditegaskan di akhir surat Fussilat ayat 6, wa wailul lil musyrikin, celaka orang-orang yang mensekutukan Allah. Lalu ayat ke-7 Allah menerangkan tentang orang-orang yang celaka tadi, di antaranya alladzina, orang-orang yang la yu'tuna zakah, tidak menunaikan ibadah zakat kalau jumlah hartanya sudah mencapai nisab dan haul. Terima kasih. Nisab itu jumlah kepemilikan harta yang wajib zakat. Haul artinya kepemilikan harta yang mencapai nisab tadi selama 1 tahun. Jadi zakat adalah ibadah tahunan. Wahum bil akhirati hum kafirun, dan mereka itu bil akhirati, dengan adanya kehidupan akhirat, hum, ditegaskan lagi, ya mereka itulah kafirun, orang-orang yang ingkar, tidak percaya akan kehidupan akhirat. Ini orang-orang yang sangat rugi, karena kehidupan akhirat itu pasti terjadi, kehidupan akhirat pasti terjadi dan abadi. Dan menanamnya adalah di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam, panennya nanti di akhirat. Terakhir ayat 8, innalladzina amanu. Ini kalau tadi orang yang celaka, maka sekarang orang-orang yang beruntung, yang berbahagia. Inna, sungguh, alladzina, orang banyak, amanu, yang mereka telah beriman kepada Allah.
iman kepada Rasul, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang disampaikan Rasul adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah beriman wa amilus solihat, dan senantiasa beramal soleh, lahum bagi mereka ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak ada putus-putusnya. Masya Allah. Ini kebahagiaan di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala abadi, tidak ada putus-putusnya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, sebagai pembuka sampai di sini kita mengkaji ayat 6, 7 dan 8 Fussilat. Mungkin ada yang bisa menambahkan atau menyampaikan poin-poinnya. Prof. Edi Mat Salim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayat yang sering setiap subuh saya dengar dari Masjid Mustaqim. Masya Allah. Ya, ya. Dibacakan ayat ini. Ya. Jadi istiqamah. Istiqomah. Kata kuncinya istiqomah. Kali ini yang kali kata kuncinya di sini bagaimana kita beribadat dengan istiqamah. Tadi sudah dikatakan oleh Ustaz, istiqamah itu ialah istaqim, tegak, lurus, beribadah dengan di jalan yang lurus, tidak menceng kiri, tidak menceng kanan. Nah, cuma dalam kita sehari-hari ada setan ini, yang menggelincirkan kita dari beribadah istiqamah tadi. Yang hari dingin lah, kagetlah dulu ke masjid. Yang hujan rintik-rintik lah, kaget demam, batuk, pilek. Nah, ini godaan-godaan. Belum lagi godaan-godaan yang lainnya. Ini untuk barangkali perlu dibahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih Prof. Edi Mas Salim, luar biasa. Jadi musuh kita yang nyata dalam kehidupan ini syaitan. Itu di dalam surat Yasin yang selalu kita baca. Syaitan itu aduun mubin, musuh yang nyata bagimu. Dan syaitan sudah berjanji di hadapan Allah untuk menggoda manusia, mengajak untuk bersama-sama masuk ke neraka. Syaitan akan mendatangi anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, terus menerus enggak pernah berhenti sampai saat-saat manusia akan kembali kepada Allah. Oh, itu luar biasa sekali godaan syaitan. Dan bukan hanya godaan secara materi, secara fisik yang bisa dilihat. Yang paling berat itu godaan hati, godaan secara batiniah yang tidak terlihat. Itu luar biasa sekali. Maka pertolongan Allah lah yang kita harapkan untuk menghadapi syaitan tadi. Pak Haji Danarto bisa menyumbangkan itu. Siapa ini? Silahkan pengalaman-pengalaman hidup yang bisa disampaikan dari untuk itu, Pak Ibar, Ustaz Ibar. Ya, silahkan Ustaz Ibar. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat daripada Al-Qur'an surah Al-Fussilat ayat 6 ini adalah merupakan pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua selaku hambanya lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat itu diawali dengan kalimat qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Kalau kita bisa mengutip ayat ini menjadi dua bagian, yaitu kalimat ini diawali dengan kalimat qul fi'il amr, asal kata dari qala yaqulu qul, katakanlah, ada arah fi'il perintah.
Artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita semua. Jadi maknanya bisa berubah menjadi qul, katakanlah Muhammad kepada umatmu, innama ana basyarum mislukum. Kutipan pertama ayat ini Allah ingin menegaskan kepada kita bahwasanya innama ana basyarum mislukum. Rasulullah menyampaikan kepada kita selaku umatnya bahwasanya aku adalah manusia seperti kamu. Lalu menjadi pertanyaan kita adalah mengapa Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia sama seperti kita. Namun ada ungkapan syair yang mengatakan Sayyiduna Muhammadun basyarul lakal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nah, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang tidak sama dengan manusia yang lain. Perumpamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah permata di antara batu-batuan yang lain. Maka dari itu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah agar disampaikan kepada umatnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia sama seperti kita. Jawabannya adalah agar tidak ada alasan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagaimana di Al-Qur'an surah Al-Hasr, wa ma atakum rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul maka ikutilah, kerjakanlah, dan apa saja yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Sehingga ketika perintah itu jatuh kepada kita maka tidak ada alasan sedikit pun bagi kita untuk berkata, ya Allah, kami tidak bisa mengikuti syariat yang diajarkan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, karena Nabi kami diciptakan bukan dari bangsa kami manusia, akan tetapi Nabi kami barangkali diciptakan dari bangsa malaikat. Maka itu ditegaskan bahwasanya ana basyarum mislukum, aku adalah manusia seperti kalian. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti kita agar kita mengikuti syariatnya, agar kita bisa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat lain dikatakan dalam Al-Quran surah Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad kepada umatmu, jika seandainya umatmu itu ingin aku cintai, kata Allah, fattabi'uni, maka suruh mereka mengikuti caramu, yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum, maka niscaya mereka akan aku cintai dan akan aku ampuni dosa-dosa mereka. Maka dari itu mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini adalah merupakan untuk mendapatkan kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya manusia itu tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya lantaran amal ibadah yang ia kerjakan. Lalu sahabat bertanya, berarti tidak juga engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak juga aku. Aku tidak dimasukkan ke dalam surga lantaran amal ibadahku, namun aku dimasukkan oleh Allah ke dalam surga lantaran karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita mengikuti syariat agar kita mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kutipan kedua, yuha ilayya. Tadi dalam sisi penciptaan bahwasanya antara kita dengan Rasul Nabi kita Muhammadin SAW adalah diciptakan dari bangsa yang sama, yaitu manusia. Namun ada yang membedakan, yaitu yuha ilayya, Nabi kita diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wahyu inilah yang membuat antara kita dengan Nabi kita Muhammadin SAW dari sisi kemuliaan, maka kita tidak ada apa-apa, tidak ada banding sedikit pun daripada Rasulullah SAW. Sebab wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan atas dasar kehendaknya, melainkan semua itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu misi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Tuhan yang satu.
Lalu yang menjadi pertanyaan ketika Rasulullah mengajarkan agama tauhid kepada kaum kafir Quraisy pada saat itu, apakah mereka kaum kafir Quraisy tidak mengenal Allah? Maka jawabannya adalah mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika ayat turun kepada Rasulullah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Ketika mereka ditanya siapakah yang menciptakan bumi dan langit ini, maka mereka menjawab, Muhammad, kami tahu siapa yang menciptakan bumi dan langit ini. Yang menciptakannya adalah Allah. Akan tetapi kalau mereka meyakini Allah lah yang menciptakan bumi dan langit ini, mengapa mereka masih menyembah patung seperti Lata, Uzza, Manat dan Hubal? Lalu mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung, akan tetapi patung itu akan mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka dari itu, ini ayat sama sekali, hampir sama redaksinya dengan Al-Quran surah Al-Kahfi di dalam ayat 110 atau di ayat terakhir di dalam surah tersebut. Maka dari itu, ini adalah perintah di antara perintah-perintah yang lain, fastaqimu, maka beristiqomahlah kamu kalian di dalam beribadah kepadanya, wastaghfiruh, dan memohon ampunlah kalian kepadanya, wa wailul lil musyrikin, maka celakalah bagi orang-orang yang musyrik. Dan ini juga ancaman bagi orang-orang yang musyrik, yaitu mensekutukan Allah. Waman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan agar bisa berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihah, maka hendaklah dia beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Ayat ini memberikan indikasi pesan penting kepada kita tentang ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya ayat 7 dan 8 sama perintahnya, alladzina la yu'minun. Siapa mereka yang musyrik itu? Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan alladzina la yu'tuna zakat. Mereka tidak menunaikan zakat, wahum bil akhirati hum kafirun. Dan mereka ingkar terhadap hari akhir. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa amilus sholihah, dan beramal solehah itu adalah lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka adalah balasan yang tak putus-putus. Maka ini adalah bagian daripada terpenting daripada ajaran Rasulullah SAW kepada kita, agar kita bisa lebih mentaatinya. Mungkin itu saja, Ustaz. Terima kasih, luar biasa Ustaz Iqbal. Jadi menegaskan bahwa kita ini manusia biasa, Rasul juga manusia biasa. Jadi kalau kita ada perintah dari Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa yang datang dari Rasul ambil. Artinya kita mampu karena sama-sama manusia biasa. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang Rasul larang tinggalkan. Jadi Rasul itu manusia yang, kata Bunda Aisyah ketika ditanya para sahabat, seperti apa Bunda Aisyah akhlak Rasul? Maka Bunda Aisyah mengatakan, khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasul itu Quran. Jadi Rasul itu Quran hidup. Seluruh perintah Quran sudah Rasul lakukan, seluruh larangan Quran sudah beliau tinggalkan. Jadi ini sebagai role model orang yang sudah 100% melaksanakan Quran ya Rasul. Jadi tirulah Rasul itu. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada kehidupan Rasul ini ada contoh yang bagus, yang baik. Tapi siapa yang bisa mencontoh Rasul? Nah ini ada 3. Syaratnya ada 3. Ini surat Ahzab 21. Liman kana yarjullah, bagi orang yang senantiasa mengharapkan ridho Allah dalam kehidupan ini. Liman kana yarjullah wal yaumal akhirah, dan mengharapkan kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Wa dzakarallaha katsira, dan dalam hidup ini banyak berzikir kepada Allah. Nah,
tiga orang inilah yang punya tiga orang inilah yang akan bisa ngikuti pola hidup Rasul. Kalau tidak memiliki tiga ini susah ngikuti Rasul. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, masya Allah, petunjuk Quran ini sudah jelas sekali. Tinggal kita ini bagaimana nih berjuang. ini perjuangan yang tanpa berhenti sampai akhir kehidupan. Cuman Ustaz, ada sedikit Ya. perbedaan cuman antara saya itu dengan Rasulullah. Ustaz. Ya. Kalau diamat-amati bedanya cuman sedikit. Ya. Ustaz. Beda kami dengan Rasulullah itu sangat sedikit. Di mana sedikitnya? Sedikitnya kalau Nabi itu makannya sedikit, kalau kami sedikit-sedikit makan. Nabi itu tidurnya sedikit, kami sedikit-sedikit tidur. Jadi bedanya cuma sedikit. Masya Allah, luar biasa ya. Rasul makannya sedikit. Jadi Rasul itu ketika itu sehat terus. Ada seorang penguasa di Mesir memberikan hadiah kepada Rasul dua. Satu istri ya, Sofiyah. Yang kedua itu dokter. Dokternya itu setahun nganggur. Di Madinah nganggur, nggak ada pasien. Lalu dia suatu ketika tanya kepada Rasul, Rasul dan para sahabatnya sehat terus nggak pernah sakit, ini apa resepnya? Maka Rasul mengatakan, nahnu, kami ini, kaumun, sekelompok orang, la nakulu, kami tidak makan. Nah ini ada makanan datang ini kalau Rasul nggak makan. Hatta najua, sehingga kami merasa lapar. Nah kalau kita ini walaupun nggak lapar tetap makan. Nahnu kaumun, kami sekelompok orang, la najua, kami tidak makan, la nakulu, kami tidak makan, hatta najua, sehingga kami merasa lapar. Wa idza akalna, dan jika kami makan, la nasba'u, kami sudah berhenti makan sebelum kenyang. Jadi sesaat sebelum kenyang sudah berhenti. Nah kalau kita ini makan kalau enggak kenyang belum berhenti. Jadi perbedaan kita dengan Rasul ternyata seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dalam bahasa Jawa itu ada pujian kepada Rasul itu dinyanyikan anak-anak itu, Njeng Nabi Muhammad iku ya manungsa nanging ora kaya lumrahe manungsa. Njeng Nabi Muhammad kaya mutiara nanging ana ing tengah-tengahing sela. Ah itu. Njeng Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad, Rasulullah, kanjeng itu Sayyid, kanjeng Nabi Muhammad, jadi raja-raja itu pakai kanjeng, Gusti Kanjengan Haryo, jadi adik Sri Sultan itu ada yang menjadi rektor Universitas Islam Indonesia, namanya Prabu Ningrat. Ini bapaknya Sito Resmi, istrinya Rendra, W.S. Rendra. Nah, Prabu Ningrat tadi diberi gelar oleh Raja Kanjeng Gusti Pangeran Haryo, KGPH. Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Prabu Ningrat. Jadi Kanjeng itu gelar kehormatan, maka kalau menyebut Rasul itu Njeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Njeng Nabi Muhammad iku ya manungsa, itu ya manusia biasa seperti kita. Nanging ora kaya, tetapi tidak seperti kita. Nanging ora kaya lumrahe manungsa, tidak seperti kita manusia biasa. Njeng Nabi Muhammad, karena Kanjeng Nabi Muhammad kaya mutiara, kal yakut, seperti mutiara di tengah-tengahing sela bainal hajar, di antara batu-batu. Jadi di antara batu-batu Rasul itu permata. Njeng Nabi Muhammad kaya mutiara nanging ana ing tengah-tengahing sela. Silahkan sambil menikmati. Hanya kita nanti berhenti sebelum kenyang ini ya. Kalau kenyangnya 2 mangkok. Jadi begitulah Rasul tidak makan kecuali sudah merasa lapar, dan kalau makan berhenti sebelum kenyang. Nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nashba'u. Nah, kalau kita ini sedikit-sedikit makan, terus sedikit-sedikit tidur. Kalau Rasul tidurnya sangat sedikit. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi sedikit-sedikit makan dan
sedikit-sedikit tidur. Nah, Rasul sedikit tidurnya. Sambil menikmati, mungkin ada yang kita bisa share lagi dari tonton kita. Pak Haji Hambali, apakah sudah menemukan ini asbabun nuzulnya atau apa yang bisa disampaikan untuk kita? Jadi ini luar biasa sekali, persis dengan 110 Al-Kahfi. Kemudian kata kuncinya tadi istiqomah. Istiqomah, ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertabur nikmat pada hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, Alhamdulillah. dan nikmat-nikmat yang sudah dihidangkan ini. Ya, nikmat semuanya. Nikmat semuanya. Ada yang ulang tahun pagi ini, Ya. Akas berta cucunya. Oh, Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Nur. ya. Dan kira-kira Tuhan di dalam surat Al-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat yang mana lagi yang nak kamu bantah Terima itu? kasih. Udah kati lagi. Jadi hikmah ayat 6 dan ayat 110 surat Al-Kahfi menjelaskan bahwa Rasul itu dari kalangan kamu sendiri, bukan dari kalangan malaikat. Seandainya Allah menciptakan Rasul itu dari kalangan malaikat, bisa saja. Tapi itu ada penyerupaan. Malaikat pasti diserupakan dengan manusia. Nah, akhirnya manusia itu sendiri akan menjadi kurang percaya, tambah tidak percaya. Sebab dia membantah malaikat baik diserupakan dengan manusia, bukan asli. Malaikat diserupakan dengan rupa manusia. Seperti Jibril menyampaikan wahyu pertama kali, itu diserupakan dengan manusia. Itu saja Nabi Muhammad gemetar minta selimuti. Sudah diserupakan dengan manusia, apalagi kalau bentuknya malaikat. Yang malaikat ini tidak galak makan burgo dengan laksan ini. Tidak galak makan kecepul, tidak ada nafsu. Tidak diciptakan nafsu kepada malaikat. Nah, oleh karena itu Allah ciptakan dari kalangan manusia sendiri. Nabi mengatakan, aku ini sama dengan kamu itulah. Aku punya nafsu, aku nikah, aku makan, aku tidur, dan lain sebagainya. Nah, ada kata-kata innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diciptakan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi bisa dicontoh oleh kita manusia yang beriman ini, oleh orang-orang yang belum beriman bisa dicontoh. Sebab Nabi itu diciptakan untuk semua manusia, bukan untuk orang beriman saja. Nah, kemudian karena Rasul itu adalah dari kalangan manusia, maka manusia-manusia yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala akan bisa meniru. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi ada contoh. Sallu, kerjakan salat wajib dan kerjakan salat sunat. Nah, Nabi mengerjakan salat wajib, mengerjakan salat sunat, sedangkan Nabi itu sendiri sudah dijamin surganya. Tapi Nabi lebih banyak mengerjakan salat-salat itu. Nah, berarti kita juga selaku orang yang
mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Nabi, kita harus mencontoh itu. Surga itu tidak diberikan oleh Allah hanya kepada orang yang sholat, orang yang berpuasa dan lain sebagainya. Sering saya katakan di sini, sering kita sampaikan di sini, kalau dari pahala sholat baik, dari pahala puasa baik, sedekah baik dan lain sebagainya yang kita lakukan itu tidak nutup. Tidak nutup. Rahmat Allah. Kita mungkin sebelum meninggal baru 10 tahun kita sadar. Selama 10 tahun itulah kita melakukan sholat dan lain sebagainya. Umur kita 60 tahun. Berarti 50 tahun itu blank kita. Blank, Bu. Sambil makan, Bu, ya, ada apa-apa. 60 tahun umur kita, 10 tahun kita baru sadar. Tapi lah di akhir umur kita sadar. Nah, yang 50 tahun itu, mohon maaf tuh, tidak pantas dikatakan itu agak begajul dikit. Tidak nutup. Tetapi apa yang diharapkan? Karena kita cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah, kita ikuti yang diajarkan oleh Rasul, maka kita akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. 50 tahun hapus, dibayar sama yang 10 tahun. Mak manolah kasih sayang Allah tu. Juara mun kita dah baca, ku potong gaji awak. Awak dah masuk 30 hari, awak masuk cuma 10 hari. Jadi yang ku bayar cuma 10 hari gajimu. Itu hitung-hitungan manusia. Tapi hitung-hitungan Allah, kalau dia sadar selama 10 tahun itu memang betul-betul beriman dan mengikuti ajaran Rasulullah, 50 tahun tadi Pak, diberikan pemutihan. Pemutihan pajak kendaraan bermotor di Palembang ini gratis sekarang ini. Bayar tahun itu baik. Itu baik lagi kita lah senang. Apalagi yang diberikan Allah tadi, rahmat Allah yang kita harapkan itu. Jadi tidak usah kita nak mengharapkan surga dan neraka. Kerjakanlah dulu apa yang dikehendaki oleh Allah. Turuti. Makanya Allah senantiasa mengingatkan kita dari beberapa ayat yang kita bahas selama di tadabbur ini, selalu berulang-ulang, itulah kata-katanya. Kapan ada surga, ada neraka, ada surga. Sering dia balance. Allah tidak mengatakan azab bahaya dengan kita nih. Tapi gambaran-gambaran surga dan kenikmatannya bagi orang-orang yang diberi petunjuk, bagi orang-orang yang berdoa. Sebab Allah itu berdoa itu penting kita nih. Amun kita tak berdoa, mak mana Allah nak ngenjuk. Jadi Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha. Allah memberikan rezeki kepada mereka, hamba-hambanya itu, bagi orang yang dia kehendaki. Nah, amun nak jadikan kehendakan dengan Allah yang dikehendaki oleh Allah, kita berdoa supaya Allah memberikan rezeki. Sebab ada kata-kata Allah akan memberikan rezeki bagi orang yang dia kehendaki. Siapa yang dia kehendaki oleh Allah itu antara lain orang yang berdoa. Jadi penting berdoa. Berdoa dan berikhtiar. Iya. Jadi kesimpulannya, kalaulah manusia, Rasulullah itu bukan dari manusia, diciptakan Allah, Allah bisa saja. Tetapi kenapa tidak diciptakan oleh Allah dari malaikat? Inilah. Di sini baik. Ada yang membantah, tidak percaya. Lalu disampaikan oleh Rasulullah ajaran-ajaran agama. Kalangan-kalangan yang kafir tidak menerima sama sekali. Dia nak meminta bukti. Mana buktinya? Tuhan kamu itu. Coba berikan. Kalau rezeki berikan sekarang. Dia nak bukti. Nah sekarang kita ini begawi dulu sesuai dengan ajaran Nabi. Soal dapat surga atau neraka, buktikan nanti di sana. Tapi syaratnya kebahagiaan yang akan kita dapat nanti di surga
Pastaqimu. Di ayat ini, pastaqimu. Istiqomah. Walaupun kurang khusyuk, kerjakan terus. Jangan merasa aku tak baca, nak sedekah banyak. Mana yang kamu mampu. Ikhlasil amal walau kana qalilan. Walaupun cuman berapa, 5.000 yang ada yang kita sanggup, bayarkan 5.000. Ikhlas, bismillah ya Allah, aku cuman baca berimpak 5.000. Amal pajak kita istaqim, setiap hari kita bisa merasakan itu sebelum subuh kita masukkan di situ dengan ikhlas. Allah akan balas berlipat ganda. Nah, jadi kalau dari malaikat pasti ada penyerupaan. Nah, penyerupaan inilah yang pasti akan dibantah oleh orang-orang yang bukan muslim itu, yang kafir itu akan membantah. Sedangkan dari manusia bahaya mereka kurang percaya, apalagi kalau diserupakan manusia itu oleh malaikat, diserupakan oleh Allah kepada manusia. Saya kira cukup Pak untuk kita jadikan bahan kita. Pilihan kita nak masuk surga, nak masuk neraka. Alhamdulillah selalu kita jejeli terus Pak. Dalam Quran ini berulang-ulang Allah katakan. Sekarang dia omongkannya di sini, kaget dia omongkannya lagi yang lain. Nanti kajian yang paling Pak di juz 20. Ada 6 ayat, ada 5 ayat. Di awal pangkal juz 20. Amman khalaqa, ada 6 ayat. 61, 62, 63, 64, 65. Nanti bagus juga kita bahas Pak. Allah mengatakan amman khalaqa. Menjadikan bumi dan langit, menjadikan kurnia Allah, pokoknya 6 macam. Itu bagus kita bahas nanti Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Ambali. Alhamdulillah sudah hadir ini Ustadz Nur. Termasuk ini. Syukuran siapa ini? Pak Edi Maslim dulu, Edi Armanto dulu. Ya, silakan Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Jadi ini bukan mempersulit tidak ya, cuman saya ini baca ini ya. Ada kata muncul dalam bahasa Indonesia yang baru, mungkin bagi kita baru ini ya. Tapi nanti saya cari sinonimnya dalam bahasa Arab, mungkin kita lebih familiar dalam bahasa Arabnya ya. Itu konvergensi. Nah itu kata itu, asing bagi kita ya. Tapi itu bahasa Indonesia, konvergensi, bukan konvergen bahasa Inggrisnya, konvergensi. Bahasa Arabnya itu takarub bahasa Arabnya, tapi bahasa Indonesia konvergensi. Nah, jadi saya tanya kepada ini kan mesin ini ya, apa kaitan tadi konvergensi tadi, yang bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya takarub dengan Fusilat ayat 6 ini. Nah rupanya dia menjelaskan kaitannya tuh sangat kuat sekali. Adalah kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana kita mendekat, kemudian mencoba untuk menyatu dengan yang kita takarub itu, ya Rasulullah dalam hal ini. Nah itu ya, nah jadi itu. Jadi itu benar yang katakan Pak Ambali tadi kan, dalam takarub itu apa yang telah kita perbuat tadi, tinggal kita banyak pilihan aja, mau sesini kan, tinggal milih gitu ya. Nah seberapa jauh kita sudah berbuat dan akhirnya kita bisa menyatu dengan di sini ada 2 jenis takarub al-wazifi dengan takarub al-anzima. Kalau takarub al-wazifi ini bahasa Arabnya, tapi saya tak tahu bahasa Indonesia apa, nanti minta Ustadz Narto juga menjelaskan gitu ya. Nah kita menyatu dengan Rasulullah itu dari kehidupan dia ya, dari kehidupan dia, fungsinya dia sebagai Rasulullah. Nah kita menyatu begitu, bahwa apa yang telah dia lakukan dan kita ikuti terus. Nah kemudian takarub al-anzima itu nanti minta Ustadz juga minta jelaskan, mungkin saya keliru ya.
Nah, kita menyatu dalam sistem yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, ialah Islam itu sendiri. Nah, jadi dua hal itu. Barangkali ini hal baru ya, tapi kita bertahan saja pada kata takarub itu saja. Jangan sampai kita tuh mengertikan takarub tuh cuman di pesantren misalnya, ada seorang laki-laki mau nikah dengan seorang perempuan, nah ditakarubkan cuma pengertian seperti itu. Menurut saya terlalu dangkal ya. Takarub itu menjadi lebih luas seperti yang kita maksudkan di dalam bahasan Al-Fusilat 6 ini. Itu saja. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Edi. Takorub ya Pak ya. Takorub ya. Ini dari kata-kata kof, ro, ba. Sudah menjadi bahasa Indonesia kawan karib. Ya, karib itu artinya dekat. Koruba dekat. Jadi takorub pendekatan. Jadi ya menyatu, mendekat sampai menyatu dengan Rasul. Kita ini menyatu dengan Rasul artinya kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan kita. Bagaimana Rasul makan? Oh, Rasul kalau makan pakai tangan kanan. Bagaimana Rasul minum? Oh, Rasul kalau minum pakai tangan kanan dan duduk. Terus minumnya itu seteguk, terus istirahat. Tidak satu gelas langsung habis. Seteguk, bismillahirrahmanirrahim, seteguk. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Seteguk lagi. Seteguk lagi. Alhamdulillah. Ini nanti dari segi medis juga luar biasa. Dari segi medis, orang kalau minum sedikit-sedikit, itu nanti, mungkin Prof. Edi Matsalim nanti bisa menjelaskan bagaimana perbedaan orang yang minum satu gelas sekaligus, gluk, dengan seteguk istirahat, seteguk istirahat, seteguk istirahat. Dan bukan hanya istirahat, tetapi Rasul memuji Allah. Alhamdulillah. Minum dan makan itu luar biasa sekali, karena dari minum dan makan ini ada energi. Maka sesudah minum, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin atau wa ja'alana minal muslimin. Loh, dari minum saja itu ada doanya. Makan ada doanya. Sebelum makan, sebelum minum ada doanya. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi yang at'amana telah memberi makan kepada kami, wasaqona dan telah memberi minum kepada kami, wa ja'alana muslimin dan menjadikan kami orang yang muslim, tunduk, taat dan patuh kepada Allah. Sebelum makan, sebelum minum berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah berkah kebaikan yang banyak dalam rezeki yang Engkau berikan kepada kami berupa makanan dan minuman ini. Wa qina adzabannar. Loh, makan ada kaitannya dengan neraka. Pelihara kami ya Allah, selamat kami ya Allah dari neraka. Karena dari makan dan minum bisa berkata-kata, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbuat sesuatu. Ini bisa ngantar ke surga, bisa ngantar ke neraka. Maka luar biasa sekali setiap makan minum ini, sebelum makan dan minum ini kita berhubungan dengan Allah. Allah selalu hadir terus. Hadir terus. Dimanapun, kapanpun. Mau makan, mau minum. Nah, jadi tadi qorib tadi, Pak Edi Armanto ya dekat. Mendekat kepada Allah. Menyatu dengan Rasul, kehidupan Rasul kita tarik dalam diri kita. Nah, itu substansinya. Kalau Rasul itu, dia sesudah memberi sesuatu kepada orang langsung lupa. Kalau kita memberi sedikit pun ingat terus, orang itu sudah pernah aku kasih itu. Dia ketemu saya diem aja, nggak bilang terima kasih. Masya Allah. Ini. Kalau Rasul habis ngasih itu langsung lupa. Tapi orang memberi hadiah kepada Rasul, tidak pernah lupa Rasul. Ingat terus. Dan disampaikan, diinformasikan ke kawan. Nah, inilah perbedaan Pak Ibar tadi. Kita dengan Rasul itu sedikit saja. Kalau Rasul sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Rasul sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Masya Allah. Jadi itu tadi Rasul menyatu qorib, kita mendekat Rasul, menyatu dengan Rasul secara pribadi, tetapi juga secara tadi yang satu lagi, sistem yang dibina oleh Rasul. Rasul sebagai kepala keluarga, Rasul sebagai tetangga, Rasul sebagai pemimpin umat, Rasul sebagai komandan perang, Rasul sebagai hakim, Rasul sebagai manajer mengelola masyarakat. Makanya ada buku, Safi Antonio menulis buku Rasulullah Super Manager, Super Leader, agak tebal bukunya. Jadi
Safi Antonio itu dulu Nasrani non Muslim, menjadi Muslim, belajar bahasa Arab, lalu ahli, lalu nulis buku. Seperti Ustadz Felix Shaw dari Palembang ya, Cina, masuk Islam, mempelajari Islam, belajar bahasa, wah sekarang luar biasa sekali pengetahuannya. Jadi kalau kita ini Muslim sejak lahir nggak terasa, tapi kalau non Muslim lalu masuk Islam, luas terasa sekali. Nah, Masya Allah, terima kasih Pak Edi Armanto, luar biasa sekali. Jadi takorub itu dari karib, teman karib, sahabat karib. Itu ada lagunya itu, sahabat karibku. Lagunya luar biasa. Ya. Ustadz Nur bisa menambahkan informasi dari untuk kita? Ini, termasuk ini syukuran siapa ini? Saya penutup aja, Pak Haji. Pak Haji Danarto dulu, silakan. Ya. Saya coba buka ini Ibnu Katsir ya. Ya. Ibnu Katsir sebagian ya, saya cuplik aja. Jadi sini ada perkataan fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin. Nah, ini yang akan saya bacakan ini wa wailul lil musyrikin. Celakalah orang-orang yang musyrik atau syirik ya, syirik. Nah, ini di dalam Ibnu Katsir disebutkan ya. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Maukah aku beritahu kepada kalian hal yang seharusnya lebih kalian takuti daripada Dajjal?" Ya. Kemudian dijawab oleh para sahabat, "Ya, tentu." Kemudian Rasul menjawab, "Syirik tersembunyi." Ya. Nah, jadi yang lebih ditakuti daripada Dajjal itu sebenarnya syirik tersembunyi. Nah, dihubungkan dengan ayat ini, wa wailul lil musyrikin. Celakalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kalau kita bahas tentang syirik itu artinya menyekutukan Allah dengan makhluknya. Yang dikatakan menyekutukan Allah ini berarti masuk ke sifat Allah yang kita kenal yaitu wahdaniyah. Allah itu wahdaniyah, satu-satunya. Nah, ini yang memang ini kadang-kadang syirik ini yang kadang-kadang yang berbahaya itu yang tidak kita sadari. Ya, seperti ada kekuatan selain kekuatan Allah, ya. Saya teringat ada penjelasan dari kiai-kiai itu, seseorang itu kalau dibantu oleh orang lain, kemudian dia merasa, wah, dia ini berjasa ini, sehingga saya bisa menyelesaikan masalah saya. Itu yang ditakutkan adalah meletakkan di dalam hati seseorang ada kekuatan selain kekuatan Allah, ya. Sehingga seperti Sufyan Ats-Tsauri itu ada ketika dia mengalami kesulitan, kemudian dia ditolong oleh seseorang. Sufyan Ats-Tsauri itu bertanya, itu yang nolong saya itu siapa itu? Jangan-jangan murid saya itu. Itu kalau murid saya takutnya nanti di dalam hati saya itu muncul yang menolong dia. Allahnya itu kalah. Ini yang berbahaya itu ketika kita mendapatkan pertolongan, kemudian Allahnya itu kalah. Nah, ini yang perlu dilatih terus menerus, ya, fastaqimu terus menerus, kemudian wastaghfiruhu. Kemudian kalau memang kita belum mampu ya istighfar, karena ini masalah hati ya, masalah hati. Nah, jadi di sini hanya menjelaskan bahwa syirik itu lebih berbahaya daripada Dajjal. Wallahu a'lam. Monggo Ustadz Nur. Terima kasih Pak Haji. Masya Allah, luar biasa ya. Syirik khafi Pak ya, syirik yang tersembunyi. Ini yang lebih bahaya dari Dajjal. Ya, mohon tambahkan informasi Ustadz Nur. Silakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu rahimakumullah, di surah Fussilat ayat 6 ya. Kul innama ana basyarun. Ini sama persis, sedikit mirip dengan surah Al-Kahfi ya. 110. Yang terakhir ya. Ayat terakhir, kul innama ana basyarum mislukum yuha.
Kalau yang tadi di surah Fussilat mana tadi? Ilaya anama ilahu wastaqimu. Fastaqimu ya. Ilaihi wastaghfiruh. Ya, saya belum buka. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu. Bahwasanya katakanlah wahai Muhammad, saya adalah manusia biasa seperti kalian. Tapi meskipun manusia biasa, tidak sama dengan kita, Pak. Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam satu riwayat bahwa air kencingnya Nabi itu pernah diminum oleh sahabat. Ya. Bahkan menjadi obat. Ya. Boleh di browsing di Google-nya, diminum jadi obat. Sehingga kata Rasulullah SAW, kemudian sahabat tadi ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku tadi minum air kencingmu, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW didoakan, sembuh sehat beliau yang minum air kencing tadi. Namun para ulama berselisih pendapat tentang kesucian atau najisnya air kencingnya Rasulullah. Yang mengatakan bahwa air kencing Rasulullah suci itu seperti Imam Rafi'i dan mazhab Imam Syafi'i sebagian. Ada lagi yang mengatakan tetap najis. Itulah di antara keistimewaan di balik perbedaan tadi, diambil dari hadis tadi bahwasanya ada sahabat Nabi yang minum air kencingnya kemudian oleh Nabi didoakan, berarti air kencing itu ya suci. Khusus untuk Rasulullah ya, kekhususiahan Rasulullah SAW. Dan dalam kisah juga Rasulullah kalau buang air besar itu langsung hilang, langsung ditelan bumi, langsung hilang. Itu banyak keistimewaan Rasulullah SAW, mukjizat-mukjizat Rasulullah yang dia basyarun walaisa kal basyar. Rasul itu manusia tapi tidak seperti manusia. Ya. Muhammadun, ada listriknya, Muhammadun basyarun walaisa kal basyari. Nah, itu. Bahwa Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia kita biasa. Karena tadi diantaranya air kencingnya Rasulullah bisa untuk obat karena suci. Kemudian apa? Wangi. Dalam sebuah riwayat air kencing Rasulullah itu wangi, tidak seperti air kencing manusia kita biasa. Keringat Rasul harum. Harum, nah itu. Lidah Rasul jadi obat. Lidah Nabi jadi obat. Ketika Abu Bakar disengat ular berbisa. Ah iya, betul. Lidahnya langsung. Masya Allah, itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi in qul innama ana basyarum mislukum yuha. Bedanya Nabi SAW yuha mendapatkan wahyu. Yuha ilayya. Innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka fastaqimu ilaihi. Maka istiqomahlah. Wastaghfiru, dan mohon ampunlah. Jadi ada 3. Pertama, kita diperintah untuk istiqomah. Yang kedua, suruh minta ampun. Kemudian perhatikan wawailul lil musyrikin. Kita jangan sampai musyrik, menyekutukan Allah. Kita istiqomah ibadah, kita istighfar kepada Allah, tapi ada ikut sertaan kemusyrikan dalam diri kita. Nauzubillah, itu jangan. Maka kata Nabi, kata Allah, fawailul lil musyrikin. Sedikit berbeda dengan surah Al-Kahfi. Kalau surah Al-Kahfi, kalau kita ingin melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah, maka faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin berjumpa, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, karena nikmat yang terbesar Bapak Ibu rahimakumullah ketika di akhirat nanti adalah kita bisa melihat wajahnya Allah. Masya Allah. Bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung, itu nikmat yang paling luar biasa. Kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Kalau kita ingin ketemu Allah, ingin melihat Allah, maka falyamal amalan sholihan. Beramal soleh yang pertama. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Awas, jangan sampai kamu menyekutukan dalam beribadah kepada Allah tapi ada kesyirikan di situ. Makanya tadi dijelaskan oleh bapak-bapak semuanya di antara Pak Haji dan Narto bahwa musyrik itu sangat luar biasa, apalagi yang namanya syirik khafi yang dijelaskan oleh Pak De Burhan. Syirik khafi ini terkadang kita tidak sadar dengan syirik khafi tadi. Ya, dengan syirik khafi.
Ya. Banyak diantaranya. Kalau tidak ada si A, maka saya, nah itu sudah diantara masuk ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan musyrik ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin sebagai tambahan. Terima kasih. Terima kasih. Terus ini tadi? Oh ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan jamuan yang sangat luar biasa dari Bapak Haji Ali Yusman. Terima kasih Pak Haji. Beliau ini berulang tahun hari ini yang ke-68 Pak Haji ya. Masya Allah. Selamat Pak Haji. Semoga sehat panjang umur, istiqomah, senantiasa mengikuti kajian tadabbur kita. Amin. Kemudian juga ulang tahun cucungnya. Cucung beliau sama hari ini yaitu Syahir Rahmat Al-Bari bin Irian Jaya ke-21 tahun. Ya. Oh, iya. Masya Allah, boleh. Luar biasa. Mudah-mudahan Pak Haji Ali Yusman senantiasa diberikan kesehatan, beserta dengan keluarga, panjang umur, rizkinya melimpah ruah, barokah, manfaat. على هذه نية ولا كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرنا. يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معز يا مضل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شاهد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مصري يا مبدئ يا معيد مميت يا حي يا قيوم يا مجيد مجيد يا واحد احد يا صمد يا قدر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا ولي يا اخر يا ظاهر باطن يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك ملك الملك ذو الجلال والاكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضر يا نفي يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت وإذا سئلت بها أعطيت. إنا نسألك يا الله ببركة هذا المجلس إنا نسألك يا الله أن تقضي حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة وأن تيسر جميع أمورنا من أمور الدنيا والآخرة. يسر أمورنا ولا تعسر. إنا نسألك الصحة والعافية. إنا نسألك الصحة والعافية. خصوصا Bapak Ali Yusman Wasahir. Inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata min kulli bala'i wal waba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.